Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Sistem Operasi Praktis kali ini kita akan membahas dulu pengantar daripada sistem operasi. Nah, sebelum membahas sistem operasi, pada dasarnya sistem daripada komputer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian yang kedua adalah software, yang ketiga brainware. Nah, yang dimaksud dengan hardware adalah segala peralatan, ya, semua peralatan yang sifatnya wujudnya kelihatan, ya, yang bisa diraba dengan tangan, ya. Ini bisa disebut dengan perangkat kerasnya, ya. Nah, dari hardware, ya, terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hardware peralatan kelas input yang terdiri daripada keyboard, mouse, mic, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh alat perangkat keras, ya, yang berfungsi untuk input, yaitu memasukkan perintah-perintah. Perintah yang dilakukan oleh mouse yaitu klik kanan, klik kiri, drag, kemudian keyboard memasukkan huruf, angka, kemudian yang lainnya. Kemudian mic itu untuk suara, kemudian untuk gambar itu ada scanner. Berikutnya adalah alat hardware daripada proses. Nah, proses di sini adalah yang dimaksud dengan processing atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit, ya. Nah, di mana itu adalah bagian atau alat yang memproses masukan-masukan atau input, ya, yang dilakukan oleh perangkat keras input. Berikutnya adalah output. Nah, output di sini adalah hasil pemrosesan, ya, hasil informasi alat yang digunakan untuk keluaran hasil dari processing. Contohnya adalah desktop atau monitor, ya. Nah, ini adalah alat input, alat output, ya. Kemudian selanjutnya untuk alat output berikutnya adalah printer. Nah, itu untuk menghasilkan hasil daripada processing, itu berupa cetak. Nah, sedangkan contoh dari processing ini adalah prosesor, ya, yang tadi. Jadi fungsinya adalah untuk memproses, kemudian nanti setelah diproses bisa dikeluarkan, ya, melalui alat output. Nah, itulah 3 jenis daripada alat perangkat keras hardware. Nah, sistem yang kedua adalah software. Nah, software di sini adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak pun terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya di sini sistem operasi. Nah, di mana sistem informasi ini adalah sebuah sistem yang dapat mengoperasikan seluruh proses, ya, atau kinerja, ya, dari hardwarenya, ya. Sistem operasi di sini dihasilkan berdasarkan di instalasi, ya. Karena pada dasarnya komputer itu sebelum ada sistem operasi hanya bisa menggunakan BIOS saja, basic system output system, ya, BIOS. Berikutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman di sini salah satu software di mana fungsinya adalah untuk membuat program, ya. Kemudian program paket, ini program paket contohnya adalah Microsoft Office, ya. Di sana banyak jenis-jenisnya. Paket Microsoft ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan selanjutnya. Kemudian program-program yang lain. Nah,
Intinya kalau seandainya software yang sistem operasi di sini belum terinstall, semua perangkat lunak ya ataupun itu program, kemudian program paket atau aplikasi ini tidak bisa disimpan, tidak bisa diinstal kalau seandainya sistem operasi ini belum diinstal ya. Berikutnya adalah brainware. Nah, brainware di sini adalah pengguna daripada komputernya, pengguna yang mengoperasikan baik itu hardware ataupun software. Kalau seandainya tanpa brainware ya, hardware dan software tidak bisa bekerja secara maksimal. Artinya dari ketiga kategori ini, bagian ini adalah hardware, software, dan brainware ini menjadi satu kesatuan, sehingga penggunaan daripada komputer ini bisa dilakukan secara maksimal, baik itu hardware, software ya, itu brainware. Salah satu di antara ketiga bagian ini tidak ada, contohnya misalkan hardware-nya, alat outputnya tidak ada, maka informasi yang dilakukan processingnya itu tidak bisa dikerjakan. Begitupun software ya. Kalau seandainya tidak ada sistem operasi, maka hardware dan komputer ya, brainware ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Begitupun brainware ya, kalau tidak ada yang menggunakannya, yang membuatnya ya atau operatornya, maka ini menjadi sia-sia juga. Artinya ketiga ini menjadi sebuah sistem ya, sistem komputer, sehingga bisa memaksimalkan fungsi dari komputer itu tersendiri. Nah, jadi sistem operasi ini adalah salah satu perangkat lunak yang bertugas untuk perantara antara pemakai komputer dan perangkat keras. Tadi di gambar sebelumnya sudah disampaikan, disinggung bahwasannya kalau ingin meningkatkan efektivitas atau fungsi dari komputer ya, antara pemakai ini adalah orangnya, pemakai, kemudian perangkat keras ini dikategorikan sebagai brainware pemakainya, kemudian perangkat kerasnya di sini adalah hardware. Jadi penghubung antara pemakai komputer ya, brainware, dengan perangkat keras atau hardware. Nah, jadi pada dasarnya kalau diilustrasikan di dalam gambar di layar ini adalah sistem operasi di sini ada di tengah-tengah ya. Jadi untuk menghubungkan antara brainware, ini software, kemudian ini hardware ya. Jadi untuk menghubungkan pengguna brainware dengan hardware ya. Nah, fungsi dari sistem operasi itu apa? Nah, yang pertama adalah dapat mengelola sumber daya. Nah, sumber daya di sini adalah segala sesuatu yang bekerja pada komputer sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan ya, sumber daya di sini. Kemudian manajemen data. Nah, manajemen data ini adalah pengendalian dari data input atau output ya. Hardware pada alat input. Nah, di sini bekerja kemudian diatur oleh sistem operasi. Kemudian selanjutnya setelah itu alat manajemen prosesnya juga sama, ini bekerja dengan dimaksimalkan dengan sistem operasi. Baru selanjutnya alat input ya berhubungan dengan alat outputnya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama mengelola sumber daya, kemudian manajemen data ya, arus data dari input output ya, kemudian manajemen prosesnya mulai dari penyiapan ya, preparing, kemudian penjadwalan ya, schedule, kemudian pemantauan, monitoring ya.
Nah, tujuan dari sistem operasi yang pertama adalah kenyamanan pengguna. Artinya pekerjaan bisa dimaksimalkan, bisa dikerjakan ya, karena pengguna itu bisa menggunakannya sistem operasi itu dengan sesuai dengan baik ya. Pengguna nyaman ketika menggunakan sistem operasi tersebut. Berikutnya adalah penggunaan sumber daya komputer efisien ya. Tentunya ya, efisien di sini dapat berjalan komputer itu sesuai dengan fungsinya karena adanya sistem operasi. Berikut adalah selanjutnya adalah mudah dalam pengembangan. Nah, artinya ini juga sistem operasi perlu disesuaikan juga, barangkali nanti ke depan sistem operasi di sini dapat dikembangkan. Jadi silakan nanti untuk bisa menyesuaikan jenis-jenis atau contoh dari sistem operasi. Berikutnya menjalankan program dari user pengguna dan membantu user dalam menggunakan komputer. Nah, artinya tanpa adanya sistem operasi, program di komputer itu tidak bisa jalan. Jadi tetap yang sistem operasi ini sangat penting ya untuk bisa mengaktifkan atau menjalankan program-program yang lain. Berikutnya adalah menyediakan sarana pemakaian komputer menjadi lebih mudah ya. Karena jenis sistem operasi di sini banyak ya. Salah satunya misalkan ada yang kalau dulu sistem operasi yang command line gitu ya, yang harus tanpa adanya grafis ya. Nah, dengan sistem operasi yang sekarang ya, itu bisa lebih dipermudah dari segi tampilan, sehingga sarana pemakaian komputer ini bisa lebih dimengerti, bisa lebih mudah untuk dijalankan. Nah, ini peranan dari sistem operasi. Pada dasarnya adalah arusnya di sini panahnya ke atas dan ke bawah. Nah, ke atas ke bawah ini maksudnya adalah pada saat komputer dijalankan, sebetulnya itu semua aktivitas yang dilakukan oleh baik itu hardware, software, dan brainware itu adalah saling berkaitan ya. Misalkan dari pengguna menggunakan atau menjalankan aplikasi, kemudian didukung dengan sistem operasi dan perangkat kerasnya juga mendukung ya. Nah, maka ini arusnya ke bawah ke atas ya. Jadi hubungan antara pengguna brainware dengan software dan hardware, nah ini saling berkaitan. Nah, ini adalah perkembangan ya sistem operasi ya. Nah, kalau dulu komputer pertama itu adalah non sistem operasi, jadi hanya komponen-komponen komputernya. Nah, mulai dari tahun 1955-an nah sudah menggunakan batch processing system. Ini sudah ada sistem operasi yang ditanam di alat penyimpanannya. Kemudian pada tahun 1969, nah komputer sudah menggunakan multi user. Jadi bisa digunakan banyak pengguna pada saat waktu yang bersamaan. Kemudian multi programming. Nah, pada tahun 1980-an sudah menggunakan basis GUI, Graphic User Interface. Nah, di sini sudah menggunakan interface tampilan. Nah, jenis sistem operasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah single user single tasking. Nah, ini sistem operasinya yang jenisnya adalah
DOS atau Disk Operating System. Nah, ini komputer atau sistem operasi bisa dijalankan hanya dengan satu pengguna saja, satu pengguna dan satu kali operasi, ya. Jadi kalau seandainya si pengguna sedang membuka satu aplikasi, nah maka aplikasi yang lain tidak bisa digunakan karena ya single tasking, hanya satu kali processing saja. Jadi kalau seandainya mau membuka aplikasi lain, nah aplikasi yang sedang dijalankan ini harus ditutup dulu. Dan penggunanya pun hanya satu orang, ya. Orang lain tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain atau menggunakan komputer tersebut. Yang kedua adalah multi user single tasking. Nah, ini sistem operasinya adalah SO, network berbasis DR-DOS, ya. Ini kelebihannya adalah pengguna bisa menjalankan aplikasi atau menjalankan komputer ini banyak multi user, gitu ya. Nah, berikutnya adalah single user multitasking. Nah, single user multitasking di sini satu pengguna, ya, multitasking, ya, satu pengguna banyak processing, banyak task, gitu, tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, contohnya adalah sistem operasi DOS, ya. Windows, ya, Windows, macOS, BOS, JDS dan yang lainnya. Satu pengguna komputer atau laptop tetapi bisa mengerjakan beberapa program, banyak program, multitasking, ya. Bisa kita rasakan bahwasanya ketika kita mengerjakan aplikasi, ya, atau menggunakan komputer bisa membuka banyak aplikasi karena multitasking, gitu ya. Berikutnya adalah multi user multitasking. Nah, multi user multitasking adalah banyak pengguna dan bisa banyak juga mengerjakan tugas-tugas atau membuka banyak program atau perintah-perintah. Nah, contohnya adalah Unix, Linux, FreeBSD, ya, atau Windows dengan aplikasi Citrix, MetaFrame, ya. Nah, inilah jenis-jenis sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini di sekarang yang sering kita gunakan adalah yang single user multitasking, ya. Itu jenisnya single user dan multitasking. Nah, berikutnya adalah komponen yang ada di sistem operasi, ya. Yang pertama ada kernel. Nah, kernel ini adalah kumpulan program yang membentuk sistem yang memiliki tugas melayani berbagai macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali, ya. Jadi di dalam sistem operasi ada kernel yang bertugas untuk melayani banyak program, ya, aplikasi untuk mengakses hardware dan komputer. Nah, berikutnya adalah ada file. Nah, filenya di sini yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi, ya. Jadi ada file-filenya, ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, filenya ada di mana? Nah, kalau di komputer atau di laptop biasanya ada di folder drive C. Nah, drive C kemudian ada folder system. Nah, di sana yang dimasuk dengan file-file yang ada di sistem operasi. Nah, berikutnya adalah user interface. Nah, user interface di sini adalah tampilan, ya. Tampilan yang berfungsi untuk menjembatani untuk dapat berinteraksi antara pengguna komputer dengan si komputer itu sendiri, ya. Jadi user interface di sini sifatnya adalah tampilan. Nah, tampilan pun ada dua jenis. Yang pertama ada CLI, Command Line Interface, ya. Nah,
Kalau di jenis sistem operasi itu CLI itu termasuk ke dalam jenis sistem operasi DOS ya, Command Line Interface. Jadi segala sesuatu perintah yang akan dijalankan itu menggunakan command line, yaitu menggunakan komentar, menggunakan instruksi berdasarkan perintah yang diketik melalui keyboard. Nah, kalau grafik user interface ini sudah GUI, sudah ada tampilannya, sudah ada warnanya, wallpapernya, misalkan tampilannya sudah disesuaikan dengan warna-warnanya. Nah, itulah komponen dari sistem operasi. Nah, berikut adalah cara kerja sistem operasi. Nah, cara kerja sistem operasi diawali dengan kita menekan tombol power dulu terlebih dahulu ya, power di di casing, kemudian power di monitornya. Nah, kalau di laptop cukup satu kali power saja. Nah, setelah ditekan tombol power laptop, nah baru kemudian pertama sistem operasi melakukan kerjanya adalah melakukan booting. Booting di sini adalah proses ngecek proses cek pemantauan hardware. Ya, keyboardnya sudah terpasang atau belum, kemudian memorinya berapa giga, prosesornya berapa gigahertz. Nah, itu informasi tersebut muncul setelah sistem operasi bekerja pada proses booting. Jadi proses booting adalah penyiapan perangkat keras ya, yang terpasang di komputer ya, untuk menyiapkan proses berikutnya. Berikutnya adalah BIOS, Basic Input Output System. Nah, kalau seandainya ingin melihat semua informasi yang ada di hardware, nah bisa dilihat di BIOS. Nah, ini. Jadi sebelum ada sistem operasi ya, nah BIOS di sini bisa dijalankan. Berikutnya adalah setelah muncul BIOS, nah baru nanti muncul sistem operasinya, tampilannya ya. Kemudian ketika sudah jalan sistem operasinya, baru bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi tahapannya sistem operasi dulu, baru nanti setelah itu muncul aplikasi-aplikasi yang diinstal ya, yang yang dibantu dengan sistem operasi. Komponen sistem operasi yang pertama ada manajemen proses ya, kemudian berikutnya adalah manajemen memori utama, kemudian secondary storage, kemudian manajemen sistem input output, dan manajemen berkas. Nah, manajemen proses di sini adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi ya. Nah, proses ini membutuhkan beberapa sumber daya. Contohnya adalah prosesor, waktu prosesor, kemudian memori, berkas-berkas, perangkat input output untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tanggung jawab sistem operasi di sini adalah aktivitas manajemen proses, diantaranya adalah pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, kemudian menunda atau melanjutkan proses. Berikutnya adalah menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, kemudian proses komunikasi dan penanganan deadlock. Nah, artinya di sini adalah proses yang dilakukan oleh alat prosesor ya. Ini adalah tugasnya prosesor, manajemen proses. Kapan aplikasi itu dijalankan ya. Kapan ketika aplikasi itu banyak dijalankan, nah itu ada penjadwalannya. Nah, siapa yang bertugas di sini? Nah, selain prosesor, ada memori ya untuk menyimpan hasil prosesnya, kemudian berkas-berkas yang diprosesnya, kemudian alat input adalah untuk mendukung processingnya ya.
Nah, apa yang dikerjakan tadi ya untuk penghapusan, kalau seandainya sudah selesai processingnya baru dihapus, ada yang ditunda, kemudian ada yang kalau seandainya ada tabrakan atau deadlock ya maka manajemen proses di sini adalah melakukan penanganannya. Kemudian berikutnya adalah manajemen memori utama. Nah, memori utama di sini adalah sebuah array yang terdiri dari kata atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Memori utama di sini adalah sebagai tempat penyimpanan akses data yang digunakan oleh CPU atau perangkat input output. Ya. Nah, memori utama adalah tempat penyimpanan data yang sementara. Ya, artinya data hilang begitu sistem dimatikan. Nah, tanggung jawab dari sistem operasi apa? Nah, yang pertama adalah menjaga track memori yang sedang digunakan. Ya. Kemudian memilih program yang akan di-load ke memori. Berikutnya adalah mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sebagai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Nah, artinya tugasnya adalah hardware-nya adalah apa? Adalah RAM. Ya. Ya. Jadi RAM di sini adalah random access memory. Nah, proses manajemen memori utama dikerjakan apabila ya atau pada saat hanya pada saat komputer itu nyala. Kalau komputernya tidak nyala atau mati, nah proses manajemen memori utama di sini tidak berlaku, ya. Ya. Jadi program atau proses yang dilakukan oleh RAM pada manajemen proses tadi itu prosesnya adalah disimpan di RAM. Ya, selama komputer itu nyala, ya artinya program atau proses itu masih ada. Itu. Nah, ini semua tetap dibantu oleh CPU dan perangkat input output. Nah, aktivitasnya apa yang dilakukan oleh manajemen memori tadi ya? Kapan program itu dimasukkan ke memori, kapan itu mengalokasikan atau dialokasikan ruang memori ya. Nah, itu tugas dari manajemen memori utama. Nah, berikutnya adalah manajemen secondary storage. Nah, data yang disimpan dalam memori utama itu bersifat sementara dan jumlahnya yang sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan secara keseluruhan data ya dan program komputer dibutuhkan secondary memory. Nah, secondary ini berupa hard disk ya. Ini yang sering sering kita gunakan, hard disk ya ataupun flash disk ya. Nah, itu adalah secondary storage. Dan penyimpanan di sini berupa berkas-berkas, file-file gitu ya. Jadi setelah proses sementara itu yang dilakukan di manajemen memori utama sudah selesai, nah baru disimpan di hard disk atau disket atau flash disk. Nah, apa yang dilakukan aktivitas pada manajemen secondary storage ini adalah alokasi penyimpanan. Ya, alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk ya, penjadwalan disknya. Berikutnya adalah manajemen sistem input output. Nah, ini adalah manajemen untuk alat hardware input output. Nah, bisa kita lihat di di device di device manager ya. Ini bisa dilihat di device manager ya, semua
peralatan input dan output itu bisa dilihat di device manager. Ya. Nah, device manager ini ada di My Computer ya, My Computer. Ada di My Computer. Nah, bisa di sini. Kita coba tampilkan ya device manager. Nah, ini adalah device manager. Nah, semua peralatan input dan output ya, ini terdeteksi di device manager. Ini adalah alat input output ya, bisa dilihat mulai dari USB, audio, kemudian kamera, kemudian mouse, keyboard. Nah, di sini sudah tersimpan di sini. Nah, manajemennya bisa dilihat di sini. Nah, berikutnya tadi secondary memory ya, ini salah satu contohnya secondary memory ya. Nah, kalau kita ingin melihat memori utama gitu ya, memori utama dan processing, saya coba tampilkan di Nah, ini adalah memori ya. Memori utama itu adalah 8 GB. Memori utama, kemudian processing adalah yang ini. AMD A8 ya, ada 4 CPU. Kemudian processingnya adalah 2,0 GHz ya. Ini proses manajemen processing. Kalau secara secara real time bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah processingnya ya, manajemen processing. Kapan aplikasi ini berakhir, misalkan ya, seperti yang tadi. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian manajemen memori utama adalah ini. Nah, ini memori utama. Ini untuk CPU ya, processingnya. Nah, ini bisa dilihat nih kecepatannya, kemudian core yang digunakan, ya, prosesnya berapa. Kemudian ini memori, ya, proses memori ya. Kalau seandainya banyak aplikasi yang digunakan, ya kemungkinan ini akan naik ke atas ya. Atau misalkan aplikasi yang berat, misalkan membutuhkan memori yang sangat banyak, misalkan ini kemungkinan grafiknya bisa ke atas. Nah, ini adalah secondary memory ya. Ini penyimpanan datanya. Nanti silakan bisa dicek di komputer atau laptop masing-masing ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen berkas. Nah, berkas ini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas itu sendiri. Nah, berkas ini strukturnya adalah hierarki. Ya, hierarki ini adalah secara di breakdown, mulai dari folder utama, kemudian ada subfolder, kemudian ada subfolder lagi, kemudian ada filenya gitu ya. Nah, ini adalah struktur berkas. Nah, apa yang dilakukan sistem operasi pada manajemen berkas ini adalah pertama pembuatan dan penghapusan berkas. Kapan proses dilakukan oleh sistem operasi itu penghapusan, ya, pembuatan, create, delete. Nah, itu dilakukan. Kemudian kapan pembuatan dan penghapusan direktori atau folder, ya, ini foldernya. Kemudian manipulasi berkas, mau diedit misalkan, atau mau dimanipulasi, misalkan mau dikasih password foldernya, direktorinya. Nah, ini
tugas daripada sistem operasi. Pemetaan berkas ke secondary storage. Nah, ini hubungannya adalah dengan hard disknya ya, pemetaannya mau di copy paste atau tidak ya, mau disimpan di mana berkasnya misalnya. Kemudian yang terakhir adalah backup ke penyimpanan yang lainnya ya. Nah, ini adalah contoh sistem operasinya. Ada Windows, ini yang sering familiar, yang sering banyak digunakan ya. Kemudian ada Linux, ini Linux, kemudian ada Mac OS, Symbian OS. Nah, ini untuk smartphone ya, Android. Ini juga sama, iOS ya, sama. Ini juga untuk smartphone. Itu sama. Pada dasarnya adalah sama ya, sistem operasi ya, baik di handphone ataupun baik di komputer ataupun di handphone. Demikian itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan pengantar dari sistem operasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.